Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai video pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Pada kali ini, tujuan pembelajarannya adalah bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macam zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah berzakat. Kalian tentu tahu rukun Islam itu ada berapa? Ya betul, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa, yang kelima adalah naik haji. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan bahas rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Pengertian zakat secara bahasa adalah membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Dari pengertian ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk dizakati. Sebelum membahas hal tersebut, kita bahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukum zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Dari ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat itu? Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Yang pertama kita akan bahas tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3 liter atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang-orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Jadi ini adalah pengertian zakat fitrah. Kemudian, siapa sajakah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah?
ada 3 syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi ataupun sudah lanjut usia. Yang penting dia beragama Islam. Maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, ia memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak adalah kewajiban orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka berarti kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Pengertian dari zakat mal sendiri dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki. Pengertian zakat mal sendiri adalah zakat harta. Mal itu artinya harta. Sehingga zakat mal ini memang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh kita. Nah, itulah pengertian dari zakat mal. Kemudian, apa saja sih syarat wajib zakat mal? Syarat wajib zakat mal ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Jadi, orang yang kafir tidak wajib membayar zakat mal. Kemudian yang kedua, pemilik telah balik dan berakal atau tidak gila. Jika masih anak-anak dan belum balik, berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis harta yang wajib dizakati. Nah, itu adalah syarat wajib dari zakat mal. Jadi, kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka kalian sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang harta-harta yang wajib dizakati. Apa saja sih harta-harta yang wajib dizakati? Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Yang kedua, zakat jiro'ah atau pertanian ataupun segala hasil dari bumi. Yang ketiga, zakat ma'adin atau barang tambang. Yang keempat, zakat rikaz atau harta temuan atau sering disebut juga harta karun. Yang kelima, zakat binatang ternak. Dan keenam, zakat tijaroh atau perdagangan. Kita akan bahas satu persatu dari harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Nisab emas itu sebesar 220 dinar atau 90 gram. Nisab perak sebesar 200 dirham atau 600 gram. Kadar zakatnya yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 2,5%. Nah, zakat emas dan perak ini dikeluarkan jika sudah mencapai haul atau 1 tahun sekali. Selanjutnya, zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat jiro'ah atau
pertanian atau segala hasil bumi. Nisab dari hasil bumi itu sebesar 5 wasak atau 650 kg. Nah, kadar zakatnya terbagi dua. Yang pertama, jika pengairannya alami atau pengairannya itu dari air hujan atau mata air, maka kadar zakatnya adalah 10%. Yang kedua, jika pengairannya oleh tenaga manusia, hewan ataupun mesin, maka kadar zakatnya 5%. Selanjutnya, harta yang wajib dizakati adalah ma'adin atau zakat ma'adin, yaitu barang-barang tambang. Ma'adin adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti timah, emas, perak, dan lain sebagainya. Zakat ma'adin dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa adanya nisab. Jadi, setiap mendapatkan ma'adin, maka langsung membayar zakatnya. Kadar dari zakat ma'adin adalah 2,5% dari hasil barang tambang tersebut. Selanjutnya, harta yang wajib dizakati adalah rikaz atau harta temuan, atau sering disebut juga harta karun. Dalam rikaz tidak ada nisab dan juga tidak ada haul, yaitu besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 20% dari hasil temuan atau harta karun tersebut. Selanjutnya, zakat yang harus dikeluarkan itu adalah zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak dikeluarkan setiap tahun dan apabila telah mencapai nisab. Jika ternak kambing ataupun domba ataupun sejenisnya, nisabnya adalah 20 sampai 120 ekor, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Selanjutnya, zakat ternak sapi atau kerbau ataupun yang sejenisnya, nisabnya adalah 30 sampai 39 ekor, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor anak sapi. Selanjutnya, harta yang wajib dizakati adalah tijaroh atau perdagangan. Dalam zakat tijaroh itu tidak ada nisab, diambil dari modal atau harga beli, dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Nah, pembayaran zakatnya bisa ditangguhkan hingga 1 tahun, atau boleh dibayarkan secara berkala, boleh bulanan setiap bulan, ataupun triwulan tiap 3 bulan sekali, ataupun tiap semester 6 bulan sekali, setiap setelah belanja atau setelah diketahui barang yang sudah laku terjual. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat itu? Mari kita lihat ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridotan minallahi wallahu alimun hakim. Dari ayat tersebut bisa mengetahui bahwa
ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Ia tidak mempunyai pekerjaan serta harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah amilin, yaitu orang-orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Adalah orang yang baru masuk Islam. Tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-muslim, tapi dia berkeinginan untuk masuk Islam. Dan untuk masuk Islam ini dia memerlukan biaya. Maka orang tersebut bisa menerima zakat. Selanjutnya yang kelima adalah budak atau hamba sahaya, yaitu budak yang harus diperhatikan. Zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah golongan orang-orang yang berhutang atau disebut ghorimin, yaitu orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Jadi orang yang berhutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Selanjutnya golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fisabilillah ini juga mencakup kepentingan umum seperti mendirikan masjid ataupun sekolah ataupun madrasah, rumah sakit dan sebagainya, serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah itu bisa termasuk fisabilillah. Kemudian golongan yang terakhir adalah golongan yang ke-8, adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut ibnu sabil. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu di pesantren ataupun apapun itu. Ketika anak tersebut menuntut ilmu, dia bisa mendapatkan dari zakat tersebut. Jadi, jika ada 8 orang ini di sekitar kita, maka kita bisa mengeluarkan zakat kepada golongan-golongan tersebut itu. Selain itu juga ada orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Di antaranya yang pertama keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ahlul bait. Yang kedua adalah orang yang kaya, kecuali orang yang kaya itu menjadi amil atau mu'alaf yang baru masuk Islam. Yang ketiga orang kafir, dan yang keempat adalah orang yang mempunyai fisik yang kuat dan berpenghasilan cukup. Selanjutnya yang terakhir dari pembahasan kita adalah tentang hikmah zakat. Apa sih hikmah zakat itu? Yang pertama, hikmah zakat adalah zakat bisa membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Jadi, jika kita membayar zakat, insya Allah
kita akan terhindar dari sifat kikir dan tamak atau rakus itu, karena kita sudah mengeluarkan harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, hikmah zakat itu adalah bisa membantu orang yang kesusahan, bisa juga membantu orang yang sedang kesulitan dalam segi ekonomi. Tentu saja, harta yang diberikan kepada orang lain bisa membantu mereka jika mereka kesusahan. Apalagi jika terjadi pandemi yang sangat luar biasa ini, sehingga banyak orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi. Zakat ini bisa membantu mereka terlepas dari kesusahannya. Kemudian hikmah zakat yang ketiga adalah zakat bisa mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Mungkin kita adalah orang yang tidak peduli kepada orang lain, tapi dengan adanya zakat kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Kemudian yang keempat adalah hikmah zakat itu bisa mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada sedikit bagian harta milik orang lain. Dan kita harus bersikap jujur apabila harta kita sudah mencapai nisab. Maka kita harus mengeluarkan harta tersebut. Yang kelima adalah zakat itu bisa mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu adalah amanah, sehingga kita harus bisa mengeluarkannya. Ketika Allah memerintahkan untuk mengeluarkannya, maka kita wajib mengeluarkan harta itu, karena hakikatnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kita membayar zakat. Sekian video pembelajaran tentang zakat ini. Semoga kalian bisa memahami makna zakat, macam-macam zakat, kemudian mengetahui apa saja atau siapa saja yang mendapatkan zakat, yang berhak mendapatkan zakat, dan terakhir hikmah dikeluarkannya zakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.